Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jahra Hairunisa, mahasiswi pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di video ini, saya akan menyampaikan materi aljabar linear sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ajin Taufik, SPD MPD. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada ruang vektor real. Nah, pada sebab ini kita akan mengembangkan konsep mengenai vektor dengan mengambil sifat-sifat paling penting dari vektor-vektor yang telah kita kenal dan kemudian mengubahnya menjadi aksioma. Nah, aksioma itu apa sih? Jadi, aksioma itu asumsi yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Jelas ya? Jadi, jika suatu himpunan objek memenuhi aksioma ini, maka secara otomatis objek-objek tersebut memiliki sifat-sifat paling penting dari vektor-vektor yang diketahui, sehingga cukup masuk akal untuk menganggap objek-objek ini sebagai vektor-vektor jenis baru. Selanjutnya ada aksioma ruang vektor. Nah, di sini ada definisinya. Definisinya itu, misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang, di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar bilangan. Operasi penjumlahan atau addition dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasangan objek U dan V pada V dengan suatu objek U plus P yang disebut jumlah atau sum dari U dan V. Operasi perkalian skalar, scalar multiplication, dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan skalar K dan setiap objek U pada V, di mana suatu objek KU yang disebut kelipatan skalar, scalar multip dari U oleh K. Jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi oleh semua objek U, V, W pada V dan semua skala K dan L, maka kita menyebut V sebagai ruang vektor atau vektor space. Dan kita menyebut objek-objek pada V sebagai vektor. Nah, jadi intinya tuh V bukan himpunan yang kosong. Nah, jika 10 aksioma di bawah ini terpenuhi, maka bisa disebut ruang vektor. Nah, jadi yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U plus P berada pada V. Ini tuh berarti berlaku sifat tertutup ya teman-teman. Yang kedua, ada U plus P itu sama aja kayak V plus U. Nah, ini tuh berlaku sifat komutatif. Yang ketiga, U plus dalam kurung V tambah W. Itu juga sama aja seperti U plus P ditambah W. Nah, ini tuh merupakan sifat asosiatif. Yang keempat, di dalam V terdapat suatu objek 0. Nah, 0 di sini tuh merupakan suatu elemen identitas yang disebut vektor 0 atau zero vektor untuk V. Sedemikian rupa sehingga 0 tambah U itu sama aja seperti U ditambah 0. Itu sama dengan U untuk semua U pada V. Kemudian, untuk setiap U pada V terdapat suatu objek minus U. Nah, berarti kan karena ini minus, berarti di sini tuh ada inverse ya teman-teman pada V yang disebut sebagai negatif dari U. Sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Yang keenam, jika K adalah skalar sebarang dan U adalah objek sebarang pada V, maka KU terdapat pada V. Yang ketujuh, skalar yang dikalikan dengan U plus P itu sama dengan KU plus KV, di mana K-nya ini adalah skalarnya. Yang kedelapan, K ditambah L dikali U itu sama aja seperti KU ditambah LU. Yang kesembilan, K dikali LU itu sama aja seperti KL dikali U. Yang ke-10, 1U itu sama aja seperti 1 ya teman-teman. Nah,
Skalar di sini tuh dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks, tergantung pada aplikasinya. Ruang vektor di mana skalar-skalarnya adalah bilangan kompleks itu disebut ruang vektor kompleks atau kompleks vektor space. Dan ruang vektor di mana skalar-skalarnya merupakan bilangan real disebut ruang vektor real atau real vector space. Selanjutnya ada contoh-contoh ruang vektor. Yang pertama ini, bagaimana kita bisa membuktikan kalau R pangkat N adalah suatu ruang vektor? Kita harus membuktikan bahwa himpunan tersebut tidak kosong. Kalau dia kosong berarti bukan vektor, karena ini adalah syarat pertama suatu ruang vektor. Adapun 3 kasus khusus paling penting dari R pangkat N adalah R itu bilangan real, R pangkat 2 itu vektor pada bidang, dan R pangkat 3 itu vektor pada ruang berdimensi 3. Contoh yang kedua, yaitu ruang vektor matriks 2x2. Tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor. Jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Penyelesaiannya itu, pada contoh ini kita akan mengetahui mudahnya membuktikan aksioma-aksioma dengan urutan berikut. Kita membuktikan aksiomanya itu dimulai dari urutan pertama, terus ke 6, lalu 2, kemudian 3, lalu 7, kemudian 8, lalu 9, kemudian 4, lalu 5, dan yang terakhir baru 10. Misalnya, karena kan ini kan matriks 2x2 ya, jadi kita tuh misalkan sebagai U dan V. Nah, di mana U-nya ini dimisalkan sebagai U11, U12, U21, U22, dan V-nya juga dimisalkan sebagai V11, V12, V21, dan V22. Kemudian, untuk membuktikan aksioma 1, kita harus menunjukkan bahwa U plus V adalah suatu objek pada V, atau dengan kata lain, kita harus menunjukkan bahwa U plus V adalah suatu matriks 2x2. Hal ini dapat diperoleh dari definisi penjumlahan matriks, karena U plus V, nah ini kan U-nya tadi kita misalkan nih, U11, U12, U21, dan U22. Itu ditambah dengan V. V-nya juga kan tadi sudah kita misalkan sebagai V11, V12, V21, dan V22. Itu sama aja seperti U11 ditambah V11. Kemudian U12 ditambah V12, lalu U21 ditambah V21, lalu U22 ditambah V22. Nah, dengan cara serupa, aksioma 6 juga berlaku nih teman-teman. Karena untuk bilangan real sebarangka, kita memperoleh hasil di bawah ini. Nah, ini tuh merupakan perkalian skalar dengan matriks yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, kita kalikan nih skalar K dengan matriks U. Tadi U-nya itu sudah kita misalkan sebagai U11, U12, U21, dan U22. Nah, tinggal kita kalikan semuanya dengan skalar K menjadi KU11, KU12, KU21, dan KU22. Jadi intinya kita itu bisa membuktikan setiap aksioma tersebut dengan bantuan teorema-teorema serta definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga sifat-sifat dasar dari suatu bilangan. Adapun contoh yang keempat nih, ruang vektor dari fungsi bernilai real. Misalkan V adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sepanjang garis real minus tahingga, tahingga jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian dan skalar K adalah bilangan real sebarang. Maka didefinisikan berturut-turut jumlah fungsi F ditambah G dan perkalian skalar Kf sebagai F tambah G X itu sama aja seperti Fx ditambah Gx, dan Kf dikali X itu sama aja seperti Kf kali X. Nah, dengan kata lain, nilai dari fungsi F ditambah G
pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X. Nah, nanti ada contohnya di gambar 5.1.1a. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Demikian juga nilai dari KF pada X adalah K kali nilai dari F pada X. Nah, ini juga nanti ada contohnya di gambar 5.1.1b. Kemudian vektor 0 pada F minta hingga, komata hingga adalah fungsi konstan yang identik dengan 0 untuk semua nilai X. Grafik dari fungsi ini adalah garis yang berhimpitan dengan sumbu X. Bentuk negatif dari F adalah fungsi minus F, sama aja seperti minus Fx. Secara geometrik, grafik minus F adalah refleksi ataupun pencerminan dari grafik F terhadap sumbu X. Nah, ini juga ada nih contohnya di gambar 5.1.1c. Nah, ini kita lihat di gambar 5.1.1 yang A dulu ya teman-teman. Dimana di sini tuh ada garis F-nya, di atasnya kemudian ada garis G-nya, dan kemudian di atasnya itu ada garis F plus G. Nah, kemudian gambar yang B sekarang. Nah, dimana ada yang pertama itu ada garis F, di atasnya itu ada garis skalar kali F, yaitu KF. Aku akan menjelaskan secara detailnya di gambar yang B-nya aja ya teman-teman, karena yang lainnya juga itu sama kok. Nah, di sini tuh ada nih di garis F itu ada jaraknya kan tuh, dari F sama X itu dapat jaraknya Fx. Nah, si Fx ini tuh merupakan grafik fungsinya dari sumbu X. Jadi si garis F-nya itu merupakan fungsi asalnya, dan si Fx-nya ke X-nya itu merupakan grafik fungsinya. Nah, itu tuh disebut juga sebagai tinggi dari titik terhadap sumbu X. Jadi tinggi dari titik F terhadap sumbu X. Nah, di atasnya tuh ada garis KF ya. Ini tuh hasil kali dengan skalar K, karena kan tadi dikalikan dengan skalar. Kemudian ada tuh KFX. Itu juga merupakan grafik perkalian skalar pada fungsi F-nya teman-teman. Kemudian yang C, ini juga sama ya seperti yang sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ke contoh 5. Himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Nah, misalkan V sama dengan R pangkat 2 dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2, maka didefinisikan U plus P sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Dan jika K adalah bilangan real sebarang, maka didefinisikan KU sama dengan KU1, 0. Nah, apa nih? Kok bisa 0? Harusnya kan KU 2 ya, teman-teman. Nah, 0 di sini tuh definisi yang dimodifikasi dengan sengaja supaya jadi contoh yang gagal. Karena kan kita ini mau mencontohkan himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Jadi kita tuh memodifikasikan dengan sengaja gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh. Sebagai contoh, jika U-nya itu 2 dan 4, kemudian V-nya itu minus 3 dan 5, dan skalar K-nya itu adalah 7, maka U plus P itu sama dengan 2 ditambah minus 3, 4 ditambah 5. 4 tambah 5 ini merupakan U2 dan V2-nya ya. Nah, sama dengan kita jumlahkan masing-masing. 2 ditambah min 3 itu hasilnya min 1, 4 ditambah 5 itu hasilnya 9. Nah, kemudian kita kalikan dengan skalar K. Skalar K-nya itu adalah 7. Jadi 7 dikali vektor U. Nah, yang pertama sesuai dengan yang tadi di atas ya teman-teman. Yang pertama itu KU1. Nah, K-nya itu 7 dikali U, satunya itu 2, 0. Karena kan kita memodifikasi dengan sengaja ya, supaya jadi contoh yang gagal. Nah, kita kalikan nih, 7 dikali 2 yaitu 14,0. Hasilnya ini kan tidak sama dengan U ya. Jadi V bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut. Jadi intinya itu,
jika tidak memenuhi 10 aksioma yang sudah tadi kita bahas, atau ada satu saja aksioma yang tidak terbukti, maka itu bukan merupakan ruang vektor. Kemudian kita masuk ke contoh 6. Setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Misalkan, V adalah bidang sebarang yang melewati titik asal pada R pangkat 3. Dari contoh 1 yang sudah kita bahas tadi, kita mengetahui bahwa R pangkat 3 itu sendiri merupakan ruang vektor di bawah operasi-operasi ini. Jadi, aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 itu berlaku untuk semua titik pada R pangkat 3. Oleh karena itu, kita hanya perlu menunjukkan bahwa aksioma 1, 4, 5, dan 6 terpenuhi. Jadi, kalau misalnya ada soal R pangkat 3 itu, kita hanya perlu membuktikan aksioma 1, 4, 5, dan 6-nya saja. Karena aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 itu sudah berlaku untuk semua titik pada R pangkat 3. Selanjutnya ada contoh 7, ruang vektor 0. Misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 dan didefinisikan 0 tambah 0 itu sama dengan 0, dan skalar K dikali 0 itu sama aja dengan 0 untuk semua skalar K. Nah, jadi kita ini bisa menyebut ruang vektor ini sebagai ruang vektor 0 atau yang disebut juga dengan zero vector space. Kemudian ada teorema 5.1.1. Misalkan V adalah suatu ruang vektor U adalah suatu vektor pada V dan K adalah suatu skalar. Maka yang pertama, 0 dikalikan dengan vektor U, dia akan menghasilkan vektor 0. Kemudian, skalar K yang dikalikan dengan vektor 0 itu akan menghasilkan vektor 0. Lalu yang ketiga, minus 1 dikalikan vektor U, dia akan menghasilkan vektor negatif U. Nah, kemudian yang terakhir, jika K dikalikan U sama dengan vektor 0, maka kalau bukan K yang sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Jadi, pasti salah satunya itu ada yang menghasilkan 0. Pembuktiannya ini tuh menggunakan aksioma yang sudah dipelajari sebelumnya, yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman, dan beberapa sifat-sifat dasar. Pembuktian dilakukan bisa dengan beberapa cara, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu dalam memahami pelajaran aljabar linear ini. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.